kuasa hukum dari CV Pomala Sukses Makmur, ingin menyampaikan siaran pers terkait perselisihan antara CV Pomala Sukses Makmur atau disingkat CV PSM dengan PT Putra Osing Mekongga atau disingkat PT POM. Jadi dalam siaran pers hari ini kami ingin menyampaikan beberapa poin pokok, poin primer, poin penting terhadap perselisihan antara CV PSM dan PT POM sendiri. Poin pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa CV PSM ini adalah pemodal pemodal salah satu perusahaan tambang yang ada di Pomala. Nah, pada tahun 2020 CV PSM ini memberikan modal biaya produksi biji nikel, pada perusahaan yang bernama PT Geo Celebes Indonesia Mining. Nah, dalam pemberian modal, PT Geo Celebes ini memberikan kuasa kepada saudara Muhammad Aminullah. Jadi konstruksinya CPPSM menanam modal kepada PT Geo Celebes dan Geo Celebes memberikan kuasa untuk menerima permodalan itu kepada saudara Aminullah. Itu 2020. Itu berdasarkan perjanjian jual beli biji nikel nomor 1 tahun 2020 antara CV PSM dan PT Geo Celebes Indonesia Mining. Nah, dalam perjalanan kerjasama antara CV PSM dan PT Geo Celebes itu diwakilkan kepada saudara Aminullah. Dalam perjalanan kerjasama, saudara Aminullah ini membuat perusahaan pada sekitar 2020-2021. Nah, nama perusahaan itu sekarang adalah PT Putra Osing Mekongga. Nah, dalam perusahaan Putra Osing Mekongga atau disingkat PT POM, saudara Aminullah sendiri ini yang menjadi direktur utama. Oke. Kita kembali ke awal bahwa 2020 CV PSM kerjasama dengan PT Geo Celebes. Itu jelas dalam perjanjian. Dalam perjalanan produksi, kerjasama produksi jual beli, kuasa direktur dari Geo Celebes, PT Geo Celebes Muhammad Aminullah membuat perusahaan 2021 besaran itulah. Nah, akhirnya karena saudara Aminullah ini membuat perusahaan namanya PT POM, akhirnya modal yang awalnya dulu untuk digunakan di PT Geo Celebes digunakan atau dipindahkan atau diambil oleh Aminullah, saudara Aminullah, untuk digunakan di operasional produksi di PT POM sendiri. Karena kedudukan saudara Aminullah dalam PT Geo Celebes hanya sebagai kuasa. Akhirnya CPPSM pun setuju.
modal usaha yang dulunya untuk CP Geoselebes dipindahkan, digunakan oleh PT POM. Hal itu jelas tertuang dalam surat pernyataan dan pengakuan PT POM pada tanggal 30 Desember 2021. Jadi uang yang dahulu untuk PT Geoselebes itu digunakan oleh PT POM. Itu jelas tertuang dalam surat pernyataan itu. Poin kedua. Poin ketiga, terhadap somasi yang telah kami berikan, yang kami kirimkan kepada PT POM, baik itu somasi pertama yang kami kirim pada 17 April 2023 dan somasi kedua pada 15 Mei 2023, PT POM baru memberikan jawaban pada tanggal 18 Mei 2023. Artinya somasi kami 1 dan 2 dijawab oleh PT POM pada tanggal 18 Mei 2023. Nah, dalam jawaban somasi PT POM itu membantah semuanya, membantah semua dalil-dalil kami bahwa PT POM memiliki sangkutan atau berkewajiban mengembalikan sejumlah uang kepada CPPSM. Hal itu jelas dalam isi somasi, jawaban somasi PT POM. Namun sebagai negara hukum, hak untuk mengaku atau tidak mengaku itu jelas tertanam pada setiap warga negara ataupun badan hukum. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, kami dari pihak CPPSM tetap akan menuntut kepada PT POM untuk mengembalikan sejumlah uang kepada CPPSM. Terkait dengan jumlah uang yang harus disampaikan yang diberikan atau diwajibkan dikembalikan kepada CPPSM, itu sudah jelas tertuang dalam somasi pertama dan somasi kedua kami. Kisaran jumlahnya itu kurang lebih 1,1 miliar lah. Itu poin yang keempat. Poin kelima, poin keenam, bahwa kami dari kuasa hukum CPPSM dalam membuat somasi itu telah sesuai berdasarkan fakta dan data yang CPPSM berikan ke kami. Artinya semua bukti itu kami periksa dulu semua, bagaimana kekuatan pembuktiannya, bagaimana keabsahannya, itu kami periksa sehingga baru kita buatkan surat somasi. Nah, kami dari kuasa hukum CPPSM itu membuat somasi berdasarkan bukti surat dan bukti elektronik, di mana bukti elektronik berdasarkan pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang IT telah sah dinyatakan sebagai alat bukti, baik itu di dalam persidangan maupun di dalam persidangan. Itu jelas. Nah, di dalam jawaban somasi dari PT POM
selain membantah semua tuntutan kami, PT POM juga mensomasi balik CV PSM dengan tuntutan bahwa CV PSM diminta untuk meminta maaf terhadap somasi yang kami konferensi perskan dahulu dan memberikan kami CV PSM untuk meminta maaf dalam jangka 7 hari. Nah, terhadap itu kami menjawab, kuasa hukum dari CV PSM atau CV PSM sudah menjawab, dan atau kami dari CV PSM atau kuasa hukum CV PSM menantang PT POM untuk melakukan upaya hukum atau langkah hukum bila merasa nama baiknya dicemarkan oleh CV PSM. Poin ke-8 bahwa awalnya hubungan kerjasama ini baik, diawali dengan baik dan niat yang baik, namun terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman sehingga ada konflik seperti ini. Nah, kami atau CV PSM kendati itu telah mengirimkan surat somasi pertama dan kedua kepada PT POM, tetap masih menunggu. Kami tetap masih menunggu etikat baik dari PT POM atau saudara Muhammad Aminullah untuk menunjukkan etikat baiknya, untuk mendudukkan ini persoalan, untuk membuka supaya terang ini perkara, supaya jelas, karena di somasinya mereka membantah. Nah, kita tetap pada tuntutan untuk mendudukkan ini supaya jelas perkara. Kami dari PSM, CV PSM tetap menunggu etikat baiknya PT POM. Dan yang terakhir, bahwa pada somasi kedua kami memberikan jangka waktu 7 hari kepada PT POM untuk menunjukkan etikat baiknya, kepada CPPS. Namun bila dalam jangka waktu 7 hari PT POM juga tidak menunjukkan etikat baiknya untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kami dari kuasa hukum CPPS pasti dan kami pastikan akan melakukan langkah hukum. Demikian siaran pers hari ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuasa hukum dari CP.